Tuhan cinta semua anak, semua anak. Anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Halo anak-anakku, GKI Purworejo dan Sekolah Minggu Bajen Celapar. Ya, kita bersatu hati, bersatu jiwa untuk berkumpul, berbakti, memuji nama Tuhan walaupun secara fisik kita tidak bisa berdekatan, kita tidak bisa bertemu di rumah Tuhan, tetapi kita bisa bersama-sama untuk berbakti dengan cara kita sekarang. Ya, kita dengarkan panggilan Tuhan karena Tuhan sudah memanggil kita untuk bersama-sama berkumpul. Ya, kita memuji nama Tuhan yang akan diiringi oleh Mbak Ventin. Halo Mbak Ventin. Ya, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan panggilan Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh kiranglah Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, dua kali, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Gimana jawabmu? Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh kiranglah Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, ya. Kita mendengar suara Tuhan untuk berkumpul di sini, memuji nama Tuhan, berbakti untuk Dia. Ya, setelah kita berkumpul, kita berbakti, yang selanjutnya kita coba untuk menyapa kepada Tuhan, ucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Ya, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu yang kedua, dengan sapaan yang kedua, Mbak Ventin. Selamat pagi Bapak. Ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih, dua kali. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas
penyertaan Tuhan setiap hari, hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari lepas hari Tuhan selalu ada di sekeliling kita sehingga kita tidak cemas, kita tidak sedih, kita selalu berbahagia. Ya, Tuhan sering kali berkata kepada kita, Tuhan sering kali berpesan kepada kita bahwa kita harus penuh dengan kasih, kita harus penuh dengan kelemah lembutan dengan semua orang, mungkin dengan suka menghibur mereka, suka bertutur kata yang indah, bertutur kata yang lembut, murah hati, murah senyum, dan yang paling penting kita suka memaafkan ketika mereka salah dengan kita. Ya, halo Iru, halo Nana, Nando dan anak-anakku semuanya. Halo, sekolah minggu Bajem Celapar. Ya, kita akan memuji nama Tuhan dengan satu kata judul yang indah. Kasih. Ya, kita akan memuji nama Tuhan, Mbak Petin, dengan lagu Kasih. Kasih itu pasti lemah lembut, kasih itu pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, dan seterusnya. Ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita ulang kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kasih ini, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Iya, kasih Yesus tidak terbatas, ya, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Kau di rumahmu, kau di rumahku, ya, tidak ada batasnya. Kasih itu pasti lemah lembut, kasih itu pasti memaafkan, kasih itu pasti murah hati. Semoga semua bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, karena kita mempunyai satu pahlawan yang hebat, kita punya satu penebus yang hebat, kita punya sahabat yang hebat, kita punya contoh teladan yang hebat, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kasih. Dengan kasih segala sesuatu akan terasa indah. Dengan kasih kita punya banyak teman, dengan kasih kita punya banyak saudara, dengan kasih
hati kita selalu damai. Apapun yang terjadi di luar sana, kita tetap berbahagia di dalam kasih Tuhan. Ya, lagu yang keempat, Mbak Mentin. Apa ya? Lagu yang keempat, ya, karena kita punya kasih, kita akan menyanyi mengampuni lebih sungguh. Tapi kenapa kita bisa bersungguh-sungguh mengampuni? Dengan hati kita mengampuni, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Ya. Nah, dengan kasih itu kita mampu untuk mengampuni. Ya, kita akan menyanyi lagu yang keempat, mengampuni lebih sungguh. Memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati. Mari kita menghadap Tuhan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari anak-anakku, sekolah minggu GKI Purworejo, sekolah minggu Bajem Celapar, kita bersama-sama bersatu hati menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama teman-teman kami sekolah minggu GKI Purworejo dan GKI Bajem Celapar menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Walau secara fisik kami tak berdekatan, saling berjauhan, namun
kami satu hati, satu jiwa untuk memuji, berdoa, berbakti, mendengarkan firman-Mu pada hari Minggu ini. Terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu kasihi kami dengan anugerah, dengan hidup sehat bersama keluarga kami yang mengasihi kami. Dan ampuni kami ketika di dalam sepekan ini kami banyak sekali kesalahan. Terimalah pujian kami, terimalah doa kami, dan urapilah kami Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Berkati guru kami yang akan berfirman, kiranya apa yang disampaikan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian doa kami, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kali ini Bu Dirman akan cerita dengan tema Aku Bisa Memaafkan. Ya, sebelumnya kita persiapkan dulu Alkitab kita. Bacaannya dari Lukas, ya. Dipersiapkan dulu Alkitabnya. Dibuka Lukas 23 ya. 23. Yo, yang biasa buka mesti cepat. Biasa membaca. Ya, Lukas 23 ayatnya 33 sampai 43. Ya. Ayatnya 33 sampai 43. 10 ayat. Ya. Ceritanya itu tentang penyaliban Tuhan Yesus. Ya. Nah, sebelum cerita lanjut, Bu Dirman mau bertanya dulu. Pertanyaannya tidak perlu dijawab dengan kata-kata, tidak perlu dijawab dengan menulis, ya cukup dijawab dalam hati masing-masing. Ya, yang pertama, pernahkah anak-anak merasa tersakiti orang lain? Wah, pernahkah anak-anak merasa orang lain menyakiti? Baik teman, baik saudara, baik bapak ibu, mama papa di rumah. Bahkan sakit di hati itu karena sangat sampai anak-anak itu menangis. Ya, jawabnya ada pada hati kalian masing-masing. Yang kedua, nah sebaliknya sekarang, pernahkah, ayo harus diakui, pernahkah anak-anak merasa menyakiti orang lain? Teman, tetangga, saudara, orang tua kita, bahkan guru kita. Coba diakui dalam hati, pernahkah? Biasanya kalau menyakiti lupa ya, kalau disakiti tidak pernah lupa. Ya, yang ketiga, pertanyaan ketiga. Pernahkah anak-anak menyimpan kesalahan itu sampai sekarang? Kesalahan teman yang pernah menyakiti anak-anak terus disimpan sampai sekarang, tidak bisa melupakan, tidak bisa memaafkan. Coba. Ya, yang terakhir, pernahkah anak-anak tersakiti tapi terus lupa sama sekali? Tersakiti terus tidak sakit lagi, bisa memaafkan dia, bahkan menjadi baik anak-anak sama dia.
jawaban itu, coba anak-anak di mana? Nah, dari situ Bu Dirman mau cerita tentang apa yang pernah dialami Bu Dirman waktu puluhan tahun yang lalu. Waktu Bu Dirman masih seumur kalian, ya, karena Bu Dirman waktu itu kelas 1 SD. Ya, Bu Dirman tuh pernah mendapat tugas dari ibu guru, suruh membuat figura dari kertas, ya, dan figura itu diminta untuk digambari, bukan digambari, ditempeli gambar. Kan figura itu harusnya ditempeli foto, tapi cukup ditempeli gambar biar mudah mencarinya. Nah, kalau zaman sekarang mudah cari gambar, tinggal Google mau gambar yang apa sudah keluar sendiri, print, potong, tempel, ya. Karena dulu belum ada yang namanya komputer, yang namanya HP, namanya Google, belum ada waktu Bu Dirman masih kecil dulu ya. Nah, cukup disuruh nempeli dengan ini, sabun Leboy. Mungkin gurunya berpikir bahwa semua orang pakai sabun, padahal waktu itu belum semua orang pakai sabun yang bermerek. Banyak orang dulu memakai sabun yang tidak bermerek itu kan. Nah, mungkin Bapak Ibu orang tua kalian, mama papa pernah mengalami, belum banyak orang memakai sabun yang bermerek. Nah, karena keadaan itu sehingga mencari gambar Leboy aja sulit banget. Sampai 1 minggu Bu Dirman itu baru bisa ketemu, minta bertanya-tanya ke tetangga, dibantu oleh kakaknya Bu Dirman, sehingga suatu ketika bisa menemukannya dan ditempel pada figura itu. Baru semalam bisa tidur karena sudah mendapatkan tugas itu. Nah, setelah pada waktunya tiba harus dikumpulkan tugas itu, dengan bahagia Bu Dirman berangkat sekolah dengan bangganya membawa figura itu dengan tempelan Leboy itu. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Di depan pintu, dengan gayanya teman Bu Dirman laki-laki yang usil namanya Subroto, dia menghadang Bu Dirman di depan pintu. Hei, kamu sudah garap tugas apa belum? Sudah dong. Oh, coba lihat. Aku juga sudah. Coba lihat punyamu. Bagus enggak? Bagus mana? Sama saya. Apa yang terjadi? Di luar dugaan. Ternyata dia itu enggak buat. Pengen cari teman, biar sama-sama tidak buat. Punyanya Bu Dirman itu diambil terus dirobek-robek sampai hancur. Bersamaan dengan hancurnya kertas itu, hancurnya gambar itu, hancurnya tugas itu, hancur pula hatinya Bu Dirman. Wah, seperti layaknya anak-anak kecil seperti kalian, ya. Bu Dirman menangis, meraung-raung, sakitnya tuh di sini, ya. Sakitnya tuh di sini. Sudah bersusah payah mencari gambar itu, membuat tugas itu harus sesuai pada waktunya dikumpulkan, bisa dikumpulkan, tetapi dihancurkan dalam waktu sekejap. Terus nangis gejol-gejol kayak gitu, seperti Nana kalau nangis, ya Nana ya, halo Nana, ya. Sampai bu gurunya itu datang, sudah waktunya masuk kelas, jam masuk ya. Terus bu guru ini bertanya sambil ya pegang kepala saya yang sedang nangis itu. Dia bilang, ada apa? Kenapa menangis? Teman saya serentak menjawab, itu tugasnya dirusak ke.
rusak ke broto Bu Guru. Oh, saya tahu. Bu Guru pun menyimpan kemarahan itu. Tetapi dengan lemah lembutnya Bu Guru itu membimbing saya untuk duduk di sebelah kursinya Bu Guru, di belakang mejanya Bu Guru itu di depan kelas, sambil dia menilai pekerjaan teman yang lain, dia membelai-belai saya, maksudnya biar saya diam. Tapi saya dibiarkan menangis sampai capek. Akhirnya saya berhenti menangis karena capek. Bersamaan itu selesai Bu Guru ini menilai pekerjaan teman-teman, saya sudah diam nangisnya. Bu Guru bertanya begini, masih sakit hati? Ya, kamu masih sakit hati? Bu Dirman hanya bisa mengangguk-angguk kepala. Di sininya masih dongkol, belum bisa ngomong, ya, pengennya nangis lagi kalau ditanya-tanya. Akhirnya apa? Bu Guru ini bilang, kamu tidak bisa memaafkan Broto, coba tak ceritani. Ya, ceritanya Bu Guru itu saya tidak lupa sampai sekarang anak-anak. Dia itu cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus. Dalam hati saya gimangkel malah diceritani. Ya. Kamu tahu cerita tentang Tuhan Yesus disalib. Peristiwa Tuhan Yesus disalib di Golgota ini mengalami proses yang sangat panjang. Dia menderita, dia dihina, dia diolok-olok, ya, di sepanjang jalan diludahi dengan banyak orang. Prajurit di situ pun mengolok-olok Tuhan Yesus dengan berkata apa? Hei, kalau kau benar-benar Mesias, coba selamatkan dirimu. Ya, dalam beberapa ayat di Alkitab itu, ayat 36, prajurit-prajurit yang membawa Tuhan Yesus untuk disalibkan itu dengan hinaannya, kalau engkau memang Mesias, selamatkan dirimu. Ya, bukan itu saja, tidak hanya itu saja. Tuhan Yesus pun disalib dengan dua orang penjahat. Laksana Tuhan Yesus punya kesalahan yang sama. Seolah-olah Tuhan Yesus itu punya kesalahan yang sama dengan mereka. Salah satu penjahat ini bilang, engkau kan bisa menyelamatkan banyak orang. Kenapa tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Coba diselamatkan dirimu. Kalau sudah nanti selamatkan kami berdua. Tetapi satunya berkata, kamu, tidakkah kau takut dengan Allah? Kalau kita disalib, kita dihukum itu karena setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi orang ini itu tidak punya kesalahan sama sekali. Nih, pernyataan satu. Kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ya, Bu Guru saya bercerita begitu, bertanya sama saya, kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus itu terus menyelamatkan dirinya, terus Tuhan Yesus itu marah-marah karena diolok-olok, karena diejek? Tidak. Tapi Tuhan Yesus dengan hinaan seperti itu, luar biasa hinaannya, justru mendoakan mereka. Dalam ayat itu dikatakan Tuhan Yesus berdoa demikian, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang akan anak-anak lakukan apabila jadi Tuhan Yesus? Nah,
Setelah Bu Guru saya cerita seperti itu, saya lupa menangis saya lupa tugas saya lupa sakitnya di sini, ya. Lah untuk apa menyimpan kesalahan? Wong ya, misalnya kertas itu sudah dirobek-robek teman pun saya tidak dimarahi Bu Guru, karena Bu Guru tahu saya sebenarnya sudah membuat tetapi dirusak oleh teman. Terus saya juga berpikir, sedemikian Tuhan Yesus itu diolok-olok, dicaci, diludahi, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati sama sekali. Tetapi Tuhan Yesus malah mendoakan, doanya, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hebat kan? Coba dirasakan dalam hati anak-anak. Anak-anak yang sudah menjawab di pertanyaan depan tadi, pertanyaan yang ketiga, ya, masihkah anak-anak menyimpan kesalahan orang lain itu? Moga-moga dengan cerita hari ini pertanyaan nomor 3 hilang. Tetapi hanya ada pertanyaan yang nomor 4. Pernahkah anak-anak memaafkan orang yang pernah bersalah sama anak-anak? Ya. Nah, itu cerita kali ini tentang penyaliban Tuhan Yesus. Yang perlu digarisbawahi adalah Tuhan Yesus disalib dengan cacian, dengan hinaan, tetapi Dia tetap mendoakan mereka, melupakan semua sakit hatinya, tidak mendengarkan cacian mereka, tetapi Dia fokus kepada Tuhan Allah. Anak-anak, semoga dengan cerita pada pagi ini menjadikan anak-anak bisa meneladani segala contoh yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Semakin hari semakin bijak di dalam kita bertindak, semakin hari semakin lemah lembut, semakin hari semakin anak-anak bisa memaafkan, bisa menahan diri untuk tidak menyimpan kemarahan kepada siapapun. Ya, Nana, Nando yang sering ya, tidak usah menyimpan kejengkelannya sama Nando, kejengkelannya sama Nana, sebentar hilang. Nah, itu yang diharapkan Tuhan Yesus. Ya, demikian cerita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan anak-anak dan bisa menceritakan apa yang anak-anak dengar saat ini kepada orang-orang di sekitar anak. Mari kita akhiri kebaktian pada kesempatan ini dengan berdoa. Mari anak-anakku, kita memejamkan mata, lipat tangan untuk berdoa. Mengampuni, ini yang sudah Kau ajarkan pada kami yang sekecil ini, Tuhan Yesus. Jadikan kami seperti Engkau yang mau mengampuni dengan tidak menyimpan kesalahan, tidak membalas, namun kami tulus mendoakan agar
hidup kami indah, nyaman, seturut dengan kehendak-Mu. Karena Engkau sudah lebih dahulu mengampuni kami. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke tangan-Mu. Biar kami tidak takut, biar kami tidak cemas. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena pasti kehendak-Mu lah yang terbaik. Melalui perpanjangan tangan-Mu, para medis, penentu kebijakan pemerintah, bangsa kami akan pulih kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Tuhan cinta semua